Shalom, selamat pagi para sahabat GPIB dimanapun kita berada saat ini. Saya Pendeta Rio Sario Tamawiwi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Blitar, Jawa Timur. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada pagi ini yang terambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Sebelum kami menjalani aktivitas hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya Tuhan boleh memberkati firman yang kami baca renungkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, Sabtu 23 Maret 2024, pembacaan kita diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun kita berada saat ini, sebagai hamba Tuhan yang melayani 21 tahun, tentunya dalam pembacaan kita ini ada beberapa tipe orang yang saya temukan di dalam pelayanan saya. Membaca dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan orang dengan tipe Marta yang sibuk dalam melayani, tetapi dia memang punya karunia di tempat yang memang tempat melayani seperti itu. Di dapur, menyiapkan segala sesuatu. Dia memang mempunyai karunia seperti itu dalam melayani. Sosok seperti Marta. Yang kedua, kita melihat sosok seperti Maria yang sedang menyeka rambut Tuhan Yesus dalam pembacaan kita. Maria orang yang tulus. Dia mungkin tidak di dapur, tidak mempersiapkan segala sesuatu, tetapi Maria, dia mengasihi Yesus. Dia sedang bermohon kepada Tuhan Yesus. Dia sadar bahwa dirinya itu penuh dengan dosa. Maka baginya minyak yang begitu mahal, seperti yang disebutkan di dalam pembacaan kita, yang kalau dikurskan secara rupiah sekarang, mungkin sekitar 30 sampai 40-an juta rupiah. Mahal sekali. Tetapi Maria betul-betul melayani Tuhan Yesus. Dia mencium kaki Tuhan Yesus, dia menyekanya dengan rambutnya, dan dia menghamburkan begitu banyak minyak. Jangan lupa Bapak Ibu, dia punyanya minyak bukan uang, walaupun itu mahal sekali. Tipe yang ketiga adalah tipe orang seperti Yudas, ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dia melayani di tempat di mana Tuhan Yesus ada. Artinya di tempat-tempat ibadah sebetulnya. Dia murid Tuhan Yesus, dia mau belajar banyak
firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus salah pilih. Yudas adalah sosok yang memegang kas, dia pegang duit, tapi dia juga mencurinya, dikatakan di dalam firman Tuhan. Sangat luar biasa uniknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita ini kita belajar berarti, apakah kita ini sosok dalam pelayanan seperti Marta, seperti Maria, atau seperti Yudas? Ya, agak mengerikan karena saya katakan tadi bahwa Yudas ada di lingkungan gereja sebetulnya, lingkungan pelayanan. Tetapi sepertinya kok Yudas ini mempunyai pikiran akal yang lain, dia munafik, ya. Dia tidak tulus hati. Kita sudah bisa menilai Bapak Ibu sekalian, ada di lingkungan pelayanan, dekat dengan Tuhan Yesus, bukan seperti yang lain, ya. Maria, Marta, Lazarus itu dekat dengan Tuhan Yesus tapi tidak terus-terusan. Tapi yang namanya Yudas ini dekat dengan Tuhan Yesus, dia tahu firman Tuhan, tetapi yang dilakukannya sungguh-sungguh sangat mengecewakan tentunya. Yesus bukan tidak tahu, tapi Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan itu. Biarkanlah juga Maria melakukan itu, dan biarkanlah Marta melakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita setuju dengan Marta dan Maria. Mempunyai talenta yang berbeda-beda, yang satu menyiapkan segala sesuatu, ya, merapikan tempat, dia menyiapkan tempat, capek. Tapi memang itulah talentanya. Tapi Maria juga punya talenta yang lain, dia bisa melayani, dia mungkin tidak bersih, ya, tidak seperti Marta yang mempunyai talenta yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sosok Maria itu mengasihi Yesus, ya, dengan sungguh-sungguh. Ini yang harus kita pelajari, karena dalam pembacaan kita pagi ini cuma dua orang itu aja yang disebut. Yang satunya tulus hati, yang satunya munafik. Lewat firman kita diajarkan di dalam pelayanan kita di gereja, dimanapun kita berada sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Sadarkah bahwa banyak orang yang memperhatikan kehidupan kita? Jangan seperti yang terjadi dalam pembacaan kita, sepertinya tidak diperhatikan, tetapi Yesus sendiri memperhatikan Yudas, memperhatikan Marta, dan memperhatikan Maria. Semuanya dicatat di dalam firman. Supaya kita belajar apakah kita tulus hati atau kita bersifat munafik. Sebagai pelayan Tuhan, kadang-kadang sangat sedih karena banyak sekali sifat-sifat munafik itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa menilai orang lain, tapi jangan juga kita menjadi seperti orang yang munafik itu. Kita mengucapkan bahwa kita mengasihi tapi tidak mengasihi. Kita mengatakan bahwa kita mau menolong orang lain, kasihan kepada yang lain, tapi kita sebenarnya tidak pernah membantu. Mungkin pengalaman kita mengatakan ada orang yang mari mengajak kita untuk mengasihi atau melayani, tetapi pada prakteknya dia tidak melayani sama sekali. Ini yang namanya munafik, ya. Tapi kalau kita tanya tentang firman, itu tahu dia firman Tuhan itu seperti apa. Orang ini pintar, tetapi Bapak Ibu dalam pelayanan kita seharusnya kita lebih mementingkan apa yang bisa kita lakukan atau praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa mengikuti teladan Marta dan Maria dengan talenta yang ada pada kita. Mungkin kita tidak bisa khotbah, tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk melayani orang lain. Mungkin kita pintar khotbah sekalipun kita tidak begitu rajin, tetapi kan kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Karena itu biarlah firman ini boleh memberkati kita Bapak Ibu dimanapun kita berada, dalam menyongsong kematian Tuhan, menyongsong peringatan perjamuan, dan juga kita akan merayakan Paskah, di mana Tuhan bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Kristus. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur karena kami sudah dibangunkan pagi-pagi dan kami memperoleh kesehatan yang berasal dari Tuhan.
Karena itu pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Supaya kami juga boleh meneladani Maria dan Marta dengan talenta yang berbeda-beda, tetapi keduanya mau melayani Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang Yudas lakukan sebagai orang munafik. Mau mengatakan bahwa dia mengasihi tetapi tidak. Dia memperhatikan orang lain tapi dia sebetulnya tidak seperti apa yang diucapkannya. Karena itu biarlah hati dan pikiran kita boleh diberkati oleh Tuhan sehingga kami memperoleh hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai juga presbiter, penatua diaken, sebagai juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kami tahu bahwa Tuhan memperhitungkan kami dalam melayani sesama kami. Dimanapun kami punya talenta, itulah Tuhan yang menentukannya. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan kiranya berkati selalu, supaya Tuhan berkati Majelis Sinode dalam menata layani gereja-gereja GPIB. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun saat ini gereja GPIB akan mengalami pembangunan maupun renovasi, karena kami tahu di beberapa tempat bahkan gereja-gereja sedang mengalami persoalan pembangunan. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan berkati dan juga Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah mengerjakannya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami supaya kami melayani, kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB dimanapun kita berada, Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.